Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa rahmanul qudusul baisul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Hadirin pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang budiman, yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Pertama-tama saya akan berdoa dulu khusus untuk diri saya dan untuk semua pemirsa sahabat Ustadz Kampung DMT. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dohir, sehat batin, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan, baik urusan dunia atau urusan ukhrawi, dan mudah-mudahan semua hajatnya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan melanjutkan kajian kemarin tentang masalah yaitu perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu atau orang yang batal wudu. Kemarin perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu itu adalah pakamim, yaitu sholat, baik sholat fardu atau sholat sunat. Dan yang diharamkan kemarin yaitu sujud, baik sujud syukur atau sujud tilawat. Dan yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu, yang batal wudu, yaitu adalah pakamim, yaitu khutbah Jum'ah. Jadi kalau seandainya khotib lagi tidak punya wudu, dia khutbah Jum'ah, maka khutbahnya itu haram, dosa. Bagaimana kalau khutbah Idul Adha atau khutbah Idul Fitri atau khutbah samagaha bulan atau samagaha matahari, tidak punya wudu, itu mah tidak haram. Kenapa? Karena khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, khutbah samagaha bulan, khutbah sholat samaga matahari, itu hukumnya sunat. Kalau khutbah Jumat itu hukumnya wajib, karena khutbah itu gak ganti dari 2 rakaat sholat duhur. Maka oleh karena itu kalau khotib khutbah, maka khotib itu harus mempunyai wudu. Kalau wudunya batal, maka dia harus wudu dulu. Hadirin sahabat Ustadz Kampung yang saya cintai dan Allah Ta'ala muliakan, kemarin kita apabila mendapatkan rezeki yang tiba-tiba, yang tidak terduga, atau kita terhindar dari musibah atau balahi, maka kita disunatkan sujud syukur. Pakamim
Apa hikmahnya kita sujud syukur apabila kita mendapatkan kenikmatan atau kita dijauhkan dari bencana balahi? Hikmahnya diantaranya satu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sujud itu adalah bentuk ibadah secara fisik, menunjukkan kepasrahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmahnya kita sujud syukur adalah untuk membersihkan hati dari sifat sombong. Dengan menundukkan diri, menyentuh dahi ke tanah, belajar bahwa kesuksesan kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata usaha kita pribadi. Jadi kita bisa sukses dalam urusan apapun itu bukan semata usaha kita pribadi, tetapi semata-mata yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang kedua itu kita disunatkan sujud syukur, yaitu tadi supaya kita membersihkan diri dari sifat sombong. Yang ketiga, hikmahnya kita sujud syukur Pak Kamim, yaitu kita supaya mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua manusia, apabila kita bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka nikmat itu akan Allah tambahkan. Dan apabila kita kufur dengan nikmat itu, maka tunggulah siksa Allah yang pilat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pak Kamim, syukur itu ada berapa? Syukur itu, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, syukur itu dibagi 3 bagian. Kesatu ada syukur kolbu, kedua ada syukur lisan, ketiga ada syukur jawarih. Apa bedanya antara syukur kolbu, syukur lisan, dan syukur jawarih? Bedanya, syukur lisan itu Pak Kamim, syukur kolbu itu artinya syukur hati, meyakini semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur kolbu itu meyakini hati semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang memberikan nikmat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memberikan kesehatan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memberikan
kesuksesan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan jabatan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi kita putuh ilmu, putuh harta, putuh apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus bersyukur hati dengan meyakini segala nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak Kamin, syukur itu syukur lisan. Artinya syukur lisan itu syukur dengan ucapan pujian. Lisan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita punya rezeki, mengucapkan alhamdulillah. Kita diberikan sehat, mengucapkan alhamdulillah. Kita dihasilkan cita-cita kita, cita-cita anak kita, keluarga kita, mengucapkan alhamdulillah, yaitu muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut syukur lisan. Yang ketiga, Pak Kamim, ada syukur jawarih. Artinya syukur jawarih itu adalah syukur anggota badan. Jadi apabila kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya kita punya rezeki. Itu rezeki itu dipakai sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sedekah, atau kita infak, atau kita membantu orang-orang yang butuh, membangun masjid ikutan, membangun majelis taklim, membangun pondok pesantren. Itu termasuk syukur jawarih, syukur dengan badan. Menjauhi semua maksiat. Jangan sampai kita, mohon maaf Pak Kami, punya hartanya kita dipakai untuk memanggil atau mengundang organ tunggal, mohon maaf ya, atau untuk membeli minuman yang memabukkan. Itu tidak masuk kita syukur kepada nikmat yang Allah telah berikan. Kita dikasih sehat oleh Allah, bukannya kita mendekatkan diri kepada Allah, tetapi badan kita dipakai joget. Itu kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita syukur kepada Allah, kita dikasih sehat, badan kita digerakkan kepada tempat-tempat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ke masjid, ke majelis taklim, atau ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah taala muliakan. Jadi syukur tadi yang tiga itu, kalau di dalam sholat Pak Kamim semuanya ada. Syukur hati. Kita di dalam sholat itu ada rukun qalbi. Artinya rukun qalbi itu yang wajib dalam hati. Yang wajib dalam hati ketika kita lagi sholat Pak Kamim, yaitu niat. Kita harus niat. Itu niat itu termasuk syukur qalbi. Kedua, ada rukun qauli. Seperti kita di dalam sholat itu kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Itu ucapan, harus kedengar oleh diri kita
yang membacanya. Itu termasuk rukun qauli, itu termasuk yaitu syukur lisan. Yang ketiga, tadi rukun jawari, syukur jawari atau syukur anggota badan, itu ada juga dalam sholat. Seperti mana? Seperti kita waktu sholat takbiratul ihram mengangkat tangan, Allahu Akbar. Itu mengangkat tangan itu termasuk syukur anggota kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita ruku, Allahu Akbar ke bawah, itu juga termasuk syukur jawari, syukur badan. Oleh karena itu, kita melaksanakan sembahyang sholat yang 5 waktu yang wajib dan sembahyang sunat itu termasuk syukur yang 3 itu ada di sana. Tadi syukur lisan, 2 syukur hati, ketiga syukur anggota badan. Mudah-mudahan ini tentang masalah syukur ada manfaatnya, ada berkahnya, khusus untuk saya pribadi Al-Fakir, umumnya untuk pemirsa sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya cintai. Apabila ada benernya, itu semata-mata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada salahnya, itu semata-mata keluar dari kebodohan saya. Hud masofa da makadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.